kangkung itu 1 bulan itu bisa nelolor panjang, bisa kita panen. Tetapi kalau bambu itu lama Bapak Ibu, nunggu 5 tahunan. 5 tahun itu dia tidak tumbuh, tumbuhnya sedikit. Tetapi nanti ketika akarnya sudah kuat, dia akan tumbuh cepat sekali, mengalahkan semuanya. Anak juga ada yang seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, nanti MPLS-nya dilakukan selama 2 minggu pertama untuk membangun jembatan tadi yang di awal tadi, supaya jembatan nanti kokoh, jembatan nanti bagus, supaya anak nanti tiba di SD ketika sudah KBM sudah siap dengan bersekolah. Karena usia PAUD, anak usia dini itu menurut penelitian itu sampai usia 8 tahun. Jadi fase-fase fondasi, kemudian kemampuan-kemampuan fondasi nanti masih diajarkan sampai kelas 2 SD. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Untuk video kali ini kita akan membahas bersama tentang program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Apa maksudnya, tujuannya apa yang harus dirubah oleh SD, nanti akan kita bahas pada video kali ini. Mungkin agak singkat, yang penting nanti mana yang ada hubungannya dengan SD. Gitu kayak Bapak Ibu. Yang pertama pengertiannya dulu Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, anak selesai di PAUD nanti kan pindah ke SD. Nah, untuk transisi pindah ke SD nanti anak harus melewati sebuah jembatan. Nanti PR-nya kita di sini Bapak Ibu, bagaimana membuat jembatan ini kokoh sehingga anak nanti ketika tiba di SD dia sudah siap untuk bersekolah. Itulah ya maksud dari transisi PAUD ke SD. Lah, untuk jembatan ini nanti kita lakukan melalui program MPLS. Nah, sekarang kalau secara definisinya bagaimana? Siap bersekolah adalah kondisi di mana anak memiliki kemampuan fondasi sebagai pembelajar sepanjang hayat. Kenapa pembelajar sepanjang hayat? Karena memang visi pendidikan Indonesia adalah mencetak anak yang memiliki watak pembelajar sepanjang hayat. Mereka nanti belajar itu bukan hanya ketika sekolah, tapi sampai kapanpun anak siap dengan belajar, anak senang dengan belajar. Makanya supaya nanti terbentuk seorang pembelajar sepanjang hayat, maka pembelajaran itu harus menyenangkan, anak harus senang dengan sekolah. Maka dari itulah program ini diluncurkan. Kalau transisi ya definisinya seperti biasa, anak berpindah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Jadi kalau digabung, transisi PAUD ke SD adalah proses di mana anak berpindah dari perannya sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD. Transisi yang efektif adalah saat anak tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian sebagai akibat dari perpindahannya. Tentu saja ketika anak masih sekolah di PAUD itu kan masih fase fondasi, belum disebut sebagai siswa sekolah. Nah, nanti ketika mereka masuk di SD itu baru disebut sebagai seorang siswa. Nah, PR kita nanti adalah sekali lagi bagaimana membentuk jembatan ini nanti yang kokoh, yang menyenangkan, sehingga nanti anak ketika sudah tiba di SD sudah tidak perlu lagi waktu terlalu banyak untuk menyesuaikan diri. Nah Bapak Ibu, ini ada 3 kasus contoh di mana nanti masing-masing ada sebuah permasalahan. Nanti akan kita kaji bersama-sama. Kasus pertama, ada seorang namanya Ara. Ara ini siswa baru kelas 1. Nah, ketika masuk ke sekolah dia itu tidak mau masuk kelas. Nah, kenapa? Karena dia ternyata ketika diberi tugas membaca, dia masih terlalu sulit untuk menguasai, dia belum bisa membaca. Ketika di PAUD dia itu belum bisa membaca. Nah, ketika berusaha membaca, guru kelas Ara yang kelas 1 tadi mengatakan begini, kok begitu saja tidak bisa toh? Nah, sepulang sekolah Ara pun nangis dan menolak untuk sekolah lagi, bahkan menunjukkan keengganan ketika mendengar kata membaca. Membaca ini sudah seperti monster bagi dia. Kenapa? Karena tadi dia sakit hatinya. Gurunya tadi dengan ketus mengatakan kok begitu saja tidak bisa. Nah, permasalahannya di sini adalah guru dia tidak memahami bahwasanya PAUD itu memang tidak diwajibkan untuk bisa membaca. Membaca itu memang mulai dibelajarkan di SD. Nah, ketika guru ini melihat anaknya tidak bisa membaca, malah jawabnya ketus, kok begitu saja tidak bisa, sehingga menyinggung perasaan anak. Anak akhirnya enggan untuk bersekolah, gitu ya. Ini permasalahan yang pertama. Kalau di PAUD itu kan hanya pra membaca,
pra menulis, pra matematika. Tapi nanti ketika Bapak Ibu buka buku bahasa Indonesia, buka buku matematika, nanti pembelajarannya itu memang dari dasar Bapak Ibu, seolah-olah anak itu belum tahu apa-apa. Kenapa? Karena anak masuk SD itu juga kemungkinan besar ada yang berasal dari anak yang belum pernah sekolah. Anak tidak pernah TK, kemudian usianya sudah cukup, dia mendaftar SD. Tentu dia itu kan belum punya kemampuan dasar membaca. Nah, memang tugas guru SD khususnya kelas 1 adalah mendidik membaca, menulis, dan berhitung mulai dari dasarnya. Nanti Bapak Ibu bisa cek di buku kurikulum merdeka yang kelas 1. Kemudian kasus yang kedua Bapak Ibu, ada anak namanya Ical. Ical ini anaknya dikenal pinter. Kalau calistung itu jagonya. Kecil-kecil sudah bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung. Tetapi ketika dia masuk kelas 1, dia itu emosinya kurang stabil. Dia suka bertengkar. Kalau keinginannya nggak terpenuhi, dia itu mendorong temannya. Sehingga Ical ini dikatakan anak yang belum punya fondasi untuk siap bersekolah. Kenapa? Karena meskipun dia tadi pinter secara kognitif, tetapi sosial emosionalnya dia belum siap. Berarti fondasi itu bukan hanya soal kognitif saja, bukan hanya soal calistung saja, tetapi sosial emosional itu juga harus dibangun. Dan yang ketiga, ada anak namanya Cita. Cita ini ketika hari pertama sekolah itu senang sekali untuk sekolah. Tetapi ketika dia mendapatkan soal matematika, disuruh menjawab soal, ternyata dia tidak bisa. Akhirnya Cita merasa malu karena mendapatkan nilai merah. Nilainya jelek itu malu. Besok tidak mau berangkat sekolah lagi atau tidak semangat bersekolah. Nah, ketika kita menemui murid-murid seperti ini, 3 kasus ini adalah contoh kasus anak yang belum siap, belum punya fondasi kesiapan bersekolah. Nanti tugas kita sebagai guru, khususnya kelas 1, kelas bawah, nanti harus punya strategi bagaimana menghadapi anak-anak seperti ini. Maka dari itu video kami ini nanti akan berisi 3 hal. Yang pertama tentang miskonsepsi, kemudian nanti obatnya seperti apa, dan yang ketiga apa yang harus dilakukan oleh sekolah supaya miskonsepsi ini dapat diobati dengan baik. Yang pertama Bapak Ibu, untuk latar belakangnya, kenapa kok program ini diberlakukan, ada 3 alasan. Yang pertama bahwa kemampuan yang dibangun pada anak di PAUD itu hanya berfokus pada calistung, sangat berfokus pada calistung. Sehingga orang tua biasanya itu merasa bangga, anaknya PAUD sudah bisa nulis, anaknya PAUD sudah bisa membaca, anaknya PAUD sudah bisa penjumlahan, itu bangga sekali. Padahal menurut pemerintah ini salah satu miskonsepsi. Kenapa? Karena kemampuan anak itu bukan hanya soal calistung saja, ada 6 fondasi nanti yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Kemudian miskonsepsi yang kedua adalah kemampuan calistung dianggap sebagai satu-satunya bukti keberhasilan belajar dan dibangun secara instan. Ada 2 hal di nomor 2 ini Bapak Ibu. Yang pertama, calistung dianggap satu-satunya bukti keberhasilan. Kalau anak sudah bisa membaca dianggap pinter, anak PAUD tidak bisa membaca dianggap bodoh. Nah, itu miskonsepsi. Kenapa? Karena fondasi anak itu ada 6, bukan hanya calistung saja. Bisa jadi anak-anak yang tidak bisa calistung tapi secara sosial emosional jadi ketua itu nanti hebat, untuk mengatur teman-temannya hebat, bisa jadi. Lah 6 fondasi apa saja nanti akan kita bahas di bawah. Dan masa PAUD ini salah satu miskonsepsi adalah calistung ini dibangun secara instan, bukan secara menyenangkan. Biasanya anak di drilling, itu adalah salah satu miskonsepsi. Dan yang ketiga, tes calistung masih diterapkan sebagai syarat masuk SD. Ini sebenarnya sudah dilarang pemerintah sejak lama ya Bapak Ibu, tetapi di lapangan masih sering terjadi, makanya diperkuat lagi dengan adanya program ini. Nah Bapak Ibu, sekarang obatnya yang ditawarkan oleh pemerintah, fokusnya seperti apa? Ada 4 fokus pembelajaran. 4 ya Bapak Ibu. Yang pertama, PAUD dan SD harus berkesinambungan. Jangan sampai nanti terputus. Yang pertama misalkan, kalau di PAUD itu biasanya anak-anak pembelajarannya bermain dengan menyenangkan, ada nyanyinya. Di SD itu nanti juga harus bersambung. Karena usia PAUD, anak usia dini itu menurut penelitian itu sampai usia 8 tahun. Jadi fase-fase fondasi, kemudian kemampuan fondasi nanti masih
diajarkan sampai kelas 2 SD. Jadi harus berkesinambungan gitu ya. Jangan sampai kalau anak sudah masuk SD sekolahnya jadi tidak menyenangkan karena guru-gurunya sudah menganggap mereka sebagai anak dewasa. Pembelajaran langsung drilling, tidak bisa dimarahi, jangan sampai seperti itu. Anak kelas 1, kelas 2 itu masih tergolong anak usia dini. Jadi pembelajaran juga harus sama dengan sesuai anak usia dini. Kemudian berkesinambungan yang kedua tentang materi pelajaran Bapak Ibu. Kalau di SD sekali lagi itu memang nanti dari dasar. Matematika, membaca, menulis itu dari dasar. Memang belum diwajibkan di PAUD. Di PAUD itu baru sebatas pra membaca, pra menulis, dan pra matematika. Jadi kalau Bapak Ibu nanti baca di buku siswa kelas 1 itu nanti dari dasar. Nah, biasa yang terjadi ini sekolah itu suka sama LKS, di mana LKS itu biasanya berjubel kata-katanya. Anak kelas 1 tapi bukunya sudah kalimatnya itu terlalu berjubel. Anak kami kelas 1 itu LKS-nya. Ya Allah, LKS itu kayak anak SMA Bapak Ibu. Tulisan tok. Bagaimana anak bisa suka dengan buku? Bagaimana anak bisa suka membaca kalau bukunya saja tidak menarik? Nah, nanti Bapak Ibu ketika cek buku kelas 1 kurikulum merdeka nanti menarik Bapak Ibu, urut dari dasar. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek bukunya. Kemudian untuk di PAUD ini kami sekilas saja, yaitu nanti pendekatannya bermain dan harus menanamkan 6 kemampuan fondasi anak. Nah, nanti kami jelaskan 6 fondasi itu apa. Karena itu nanti juga diajarkan di kelas 1, ditanamkan di kelas 1 dan kelas 2 SD. Kemudian yang kedua, ini penting untuk SD Bapak Ibu. Kita harus memahami bahwasanya setiap anak itu memiliki titik berangkat dan kecepatan belajar yang berbeda. Anak nanti masuk SD itu kecepatan belajarnya berbeda-beda, juga memiliki titik berangkat yang berbeda. Ada anak yang sudah lancar membaca, ada anak yang sudah bisa penjumlahan, tetapi tidak sedikit anak yang bingung angka, anak yang bingung huruf itu tidak sedikit Bapak Ibu. Jadi nanti guru kelas 1 harus memahami ini, bahwa anak kelas 1 SD itu nanti kemampuannya itu berbeda-beda. Kemampuan ketika TK, ketika PAUD itu berbeda-beda. Dan juga nanti ketika kita mengajar, mereka juga punya kecepatan yang berbeda-beda. Ada anak yang kita ajarkan sekali 2 kali langsung paham. Ada anak yang sebulan diajari membaca, diajari baca, itu masih bingung, banyak. Kita harus memahami bahwasanya anak itu memiliki kecepatan belajar yang berbeda dan memiliki titik berangkat atau kemampuan awal yang berbeda. Guru SD nanti harus mampu memahami ini, perlakukan anak sebagai anak usia dini, gitu ya. Kemudian fokus yang kedua adalah kemampuan fondasi yang holistik. Ya seperti tadi, tidak hanya kognitif saja, tetapi ada 6 fondasi. Di mana 6 fondasi adalah ini Bapak Ibu. Ini sesuai dengan CP, capaian pembelajaran yang ada di PAUD. Dan nanti kalau PAUD berhasil menanamkan ini, maka nanti di SD tentu lebih mudah. Tapi berhubung ini kurikulum merdeka baru diterapkan, nanti mungkin Bapak Ibu akan menemui siswa-siswi yang belum memiliki 6 fondasi ini Bapak Ibu. Jadi PR Bapak Ibu kelas 1 nanti ya agak berat sedikit, agak menantang. Insya Allah ladang pahala bagi Bapak Ibu. Yang pertama tentang nilai agama dan budi pekerti. Anak paham siapa Tuhannya, sifat-sifat Tuhannya. Dia itu ternyata adalah seorang hamba. Terus ibadah-ibadah agamanya seperti apa, anak sudah paham, gitu ya. Yang kedua keterampilan sosial dan bahasa. Anak bisa berteman, bergaul dengan temannya, anak bisa mengungkapkan idenya, bisa ngobrol dengan temannya. Itu nomor 2. Nomor 3 kematangan emosi. Anak tahu emosi marah, sedih, bagaimana mengungkapkannya, bagaimana cara menghargai kalau ada teman yang sedang sedih, bagaimana dia mampu menahan emosinya, menahan ketika sedang marah. Itu anak diajarkan di PAUD dan juga di kelas 1-2 SD. Kemudian yang keempat adalah kematangan kognitif. Lah di sini Calistung berada di sini Bapak Ibu. Kemampuan pra matematika, pra membaca, pra menulis nanti ada di kemampuan kognitif ini. Nanti khususnya adalah tentang literasi dan numerasi. Ampun salah paham Bapak Ibu, literasi itu bukan soal membaca dan menulis, tapi anak mampu mendengarkan, mampu menyimak gurunya, itu juga termasuk literasi. Numerasi juga bukan soal matematika, bukan soal angka saja, tetapi anak mengetahui pola, mengetahui warna, itu juga termasuk salah satu fondasi dari numerasi.
Dan yang terakhir adalah keterampilan motorik, yaitu motorik kasar, motorik halus, motorik taktil, itu nanti juga dikuatkan di PAUD. Dan yang terakhir ini paling penting adalah pemaknaan terhadap belajar yang positif. Anak itu senang sekolah, anak itu senang belajar, anak itu senang ilmu. Itu loh PR-nya nanti di PAUD itu seperti itu. Dan ini juga tentu harus dilanjutkan oleh guru-guru SD, bagaimana siswa itu senang bersekolah bukan sebagai beban, senang dengan ilmu, sehingga nanti mereka punya watak seorang pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini contoh-contohnya tadi sudah kami sampaikan. Kemudian untuk fokus yang ketiga, literasi dan numerasi dasar. Ini sudah kami sampaikan tadi ya Bapak Ibu, literasi dan numerasi dasar. Literasi bukan soal bahasa Indonesia, numerasi tidak berhubungan dengan matematika, tapi lebih luas dari itu. Nah, yang keempat, tidak menyamaratakan kemampuan siswa. Ini tentu sama seperti tadi, kita harus menyadari, guru-guru kelas 1, kelas 2, guru SD, guru MI harus menyadari semua siswa itu tidak sama. Mereka punya kecepatan belajar yang berbeda. Mereka punya pengetahuan awal yang berbeda. Di PAUD mereka bisa apa itu berbeda. Guru harus mampu memahaminya, harus mampu menghadapinya sesuai dengan watak anak-anak tersebut. Jangan sampai suka marah-marah gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir, targetnya. Nah, program Merdeka ke-24 ini targetnya tuh ada 3 Bapak Ibu. Ini yang harus kita rubah nanti. Yang pertama, menghilangkan tes calistung dari PPDB SD. Nah, ini sebenarnya sudah lama ya Bapak Ibu, tetapi karena masih di lapangan masih banyak terjadi, makanya diperkuat dengan program ini. Tidak boleh ada tes calistung masuk SD, gitu ya. Yang kedua, masa perkenalan. Ini Bapak Ibu, nanti MPLS-nya dilakukan selama 2 minggu pertama untuk membangun jembatan tadi yang di awal tadi, supaya jembatan nanti kokoh, jembatan nanti bagus, supaya anak nanti tiba di SD ketika sudah KBM sudah siap dengan bersekolah. Maka nanti MPLS dilakukan selama 2 minggu pertama. Nah, contohnya sudah kami persiapkan, insya Allah nanti setelah video ini kami akan upload di channel ini Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu kami contohkan, Bapak Ibu bisa download dan disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Dan yang terakhir, sama seperti tadi, menerapkan 6 fondasi kemampuan siswa, gitu ya. 6 fondasi tadi sudah kami jelaskan. Nah, harapannya Bapak Ibu, setelah ada program ini, setelah kita tahu miskonsepsi, setelah tahu obatnya, setelah kita menjalankan targetnya, maka nanti diharapkan sifat-sifat ini nanti terjadi di lingkungan sekolah kita Bapak Ibu. Yang pertama, anak senang dengan belajar, mau berangkat sekolah itu sudah senang, ketemu gurunya, ketemu matematika itu sudah senang, gitu ya. Yang kedua, anak percaya bahwa dirinya pasti bisa asalkan mau berusaha. Ini kalau di dunia pendidikan namanya growth mindset. Anak menjawab soal salah itu tidak langsung nangis. Guru mampu meyakinkan, kalau kamu berusaha lagi bisa kok. Nah, gitu kan. Anak itu kan kemampuannya berbeda-beda. Sama seperti kangkung sama bambu Bapak Ibu. Kangkung itu 1 bulan itu bisa nelolor panjang, bisa kita panen. Tetapi kalau bambu itu lama Bapak Ibu. Nunggu 5 tahunan. 5 tahun itu dia tidak tumbuh, tumbuhnya sedikit. Tetapi nanti ketika akarnya sudah kuat, dia akan tumbuh cepat sekali, mengalahkan semuanya. Anak juga ada yang seperti itu Bapak Ibu. Ada anak yang di PAUD itu lambat, baca susah, berhitung susah, tapi nanti ketika fondasinya sudah kuat, langsung terlihat bakatnya. Ada anak seperti itu. Banyak sekali. Dan yang ketiga, anak mampu mengelola emosi. Anak sudah tidak suka marah-marah, ditinggal orang tuanya sudah siap, mampu menghargai orang lain, berteman itu baik, tidak suka bertengkar, gitu kan. Nomor 4, anak dapat merawat diri barang-barang yang menjadi tanggung jawabnya. Ini sudah paham tentu saja. Anak paham kata dan keterkaitannya dengan huruf serta bunyinya, bisa membacalah istilahnya. Kemudian yang selanjutnya, anak mampu menyimak. Kalau gurunya menjelaskan itu mampu menyimak. Kalau ditanya mampu berani untuk angkat tangan, mengungkapkan pendapat, idenya, anak berani. Dan yang terakhir, anak paham bahwa 5 tambah 3 adalah 5 objek ditambah dengan 3 objek. Oh ini loh, ada bola 3 ditambah 2 bola, nanti kalau digabungkan menjadi 5. Nah itu, makanya matematika itu tahapannya ada 3 Bapak Ibu. KPA, konkret, piktoral, abstrak. Mengajarkan matematika itu harus urut ya, konkret dulu dengan benda nyata, kita bawa bola, membilang itu ya dilakukan secara membilang benda nyata. Kemudian nanti kalau sudah paham, kita wakilkan dengan sebuah gambar.
digambar jeruk 3 tambah jeruk 2 itu gambar, itu piktoral, itu tahap kedua. Kalau tahap ketiga baru konkret, baru abstrak, nanti berupa angka-angka, lambang angka gitu ya. Jangan langsung angka-angka, anak sepertinya bisa menghitung tapi sebenarnya anak kurang memahami. Ini nanti akan sangat berdampak pada jenjang-jenjang berikutnya. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa Bapak Ibu di like ya Bapak Ibu, di subscribe video kami, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.